Bapak ingin kalian untuk mendiskusikan secara small discussion group tentang kenakalan remaja itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak ingin membagi kalian menjadi dua kelompok, yang pertama kelompok A dan juga kelompok B. Oleh sebab itu, kita ubah susunan mejanya dulu untuk mempermudah pembagian kelompoknya. Pak, baik Pak. Oke, anak-anak, grup kita sudah bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok A dan yang kedua adalah kelompok B. Untuk pertanyaannya, Bapak ingin bertanya tentang kira-kira apa sih kenakalan remaja menurut kalian? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, perkenalkan saya Raisa dari kelompok A. Semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh para remaja. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang, perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja. Di antaranya karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan dia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan. Menurut Becker mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Maaf Pak, ada yang mau ditambahkan? Hal ini disebabkan karena ada pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu. Tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan terwujud penyimpangan? Sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari penyimpangan. Masalah sosial perilaku menyimpang dalam kenakalan remaja bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem.
dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial. Ya, bagus sekali kelompok A untuk pertanyaan, untuk jawabannya lumayan bagus banget hitungannya. Bagus banget malah hitungannya. Untuk kelompok B sendiri ada yang ingin menambahkan? Saya Pak mau menambahkan, kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli Kartono, kenakalan remaja atau bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang, sedangkan menurut Santrov, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok B. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa saja sih contoh kenakalan remaja menurut kalian ini? Kelompok A mungkin ingin menjawab? Saya Pak, saya ingin menjawab contoh kenakalan remaja. Pertama, membolos sekolah, kebut-kebut di jalanan, penyalahgunaan narkoba, dan minuman keras. Mas Pak. Ya, betul sekali jawaban dari Devi. Untuk kelompok A bagus. Untuk kelompok B sendiri ingin menambahkan kira-kira contoh apa aja sih yang untuk kenakalan remaja itu sendiri? Saya Pak. Contoh kenakalan remaja terdapat perilaku seks bebas, perkelahian terpelajar, rusak fasilitas sekolah, mencuri dan mencoret dinding sekolah. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok B. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sih kaum remaja ini justru berpotensi untuk membuat kenakalan yang meresahkan masyarakat? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Pak, karena kaum remaja adalah kaum yang mudah terbawa arus oleh modernisasi. Selain itu, kaum remaja memiliki jiwa labil dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga otaknya tidak sinkron dengan normal sosial, sehingga berpotensi melakukan kenakalan remaja seperti balap motor, narkoba, begal. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apakah setiap remaja berpotensi masuk ke kenakalan remaja? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Saya Pak, ya karena masa remaja melewati masa transisinya dari anak kecil menjadi dewasa dan labil sehingga mudah untuk dipengaruhi. Ini dipicu oleh karena lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh-pengaruhnya dunia luar yang kurang baik, pengaruh negatif media massa, lemahnya keimanan, tidak adanya pendidikan seks yang benar, salah dalam memilih dilandasi nilai-nilai agama, lemahnya pengawasan orang tua, salah dalam memilih teman. Terima kasih. Siapa ingin menambahkan perilaku nakal remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri maupun faktor dari luar. Faktor internal, krisis identitas, perubahan psikologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk interogasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas. Peran kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Faktor eksternal, keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja teman sebaya yang kurang baik.
komunikasi atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Saya juga ingin menambahkan, sedangkan menurut Konselor Adan Alvarado, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja antara lain kurangnya bersosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai moral dan sosial. Contohnya perilaku yang ditampilkan orang tua atau modeling di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Ya, bagus sekali Yovita atas penjelasannya, terima kasih. Selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak sih bagaimana cara untuk mengatasi kenakalan remaja? Saya Pak, Ya, silakan Ilham. untuk mengatasi atau mencegah agar tidak terjadi kenakalan remaja bisa dilakukan dengan cara perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing. Dan dengan kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan kenakalan. Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjung tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali penjelasannya Ilham. Untuk kelompok B kira-kira ada tambahan sedikit? Saya Pak. Ialah dapat dilakukan pertama dari lingkungan keluarga yang mana orang tua senantiasa menjaga komunikasi dengan anak, memantau setiap kegiatan anak sehingga tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif, tidak melakukan sikap yang keras pada anak. Ya, bagus sekali. Ideal tambahannya. Kira-kira begitulah tentang materi kenakalan remaja yang kita pelajari hari ini. Bapak rasa kalian sudah cukup mengetahui tentang materi tersebut karena kalian sudah membuat small group discussion juga, sudah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu, Bapak ingin memberikan sedikit kesimpulan tentang kenakalan remaja. Oke, kali itu Bapak ingin memberikan sedikit kesimpulan, yaitu para remaja kerap kali melakukan kenakalan yang dapat melanggar aturan. Dalam melakukan perbuatan yang nakal, para remaja belum memiliki kesadaran akan kenakalan remaja yang dilakukannya, yang dapat mengancam masa depan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja itu sendiri kepada para anak-anak yang mungkin untuk mencegah kenakalan remaja terhadap anak itu, sehingga mereka dapat menyadari tentang dampak negatif dari kenakalan remaja. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja melewati permasalahan dalam dirinya tanpa melakukan perilaku kenakalan remaja yang dapat merusak dirinya tentunya saja. Maka dari itu perlu adanya kerjasama semua pihak, entah dari orang tua, guru, terus lingkungan juga. Oleh karena itu anak sendiri harus kita berikan penyuluhan agar dapat menghindari kenakalan remaja itu sendiri. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Dan oleh sebab itu Bapak ingin membagi kelompok menjadi dua. Yang pertama kelompok A dan kelompok A.